Jika kamu tidak bersedia di madu, kita cerai. Bayu dengan yakin mengucapkan kalimat itu kepada Tiara, wanita yang telah mendampingi hidupnya selama 5 tahun terakhir ini. Tega kamu, Mas. Kamu sudah lupa dengan kebersamaan kita selama ini. 5 tahun aku menemani hidupmu. Tiara tidak pernah menyangka kalau suami yang ia cintai dengan tega mengucapkan kata cerai kepada dirinya. Keluarga aku butuh penerus. Kamu sangat tahu kalau aku anak satu-satunya. Kenapa kamu gak bisa bersabar sebentar lagi, Mas? Aku yakin keajaiban itu pasti ada. Atau ini hanya alasan kamu karena sebenarnya kamu sudah memiliki wanita lain? Tiara curiga terhadap laki-laki yang baru saja mengucapkan kata cerai itu. Terserah kamu mau bilang apa, yang pasti aku ingin memperoleh keturunan. Bayu tetap pada keputusannya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan pergi dari rumah ini. Semoga kamu mendapatkan balasan atas keputusan ini, Mas. Balasan yang pasti, aku akan memiliki anak dari wanita lain. Kenapa kamu seyakin itu, Mas? Sementara kamu tidak berusaha untuk percaya padaku. Apa yang kamu lakukan di belakangku? Tiara curiga dengan apa yang Bayu katakan. Kamu gak berhak lagi untuk tahu tentangku. Silakan kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Tiara mencoba meraih tangan Bayu, tetapi ditepiskan. Ini balasan yang kamu berikan padaku, Mas. Kamu tidak menghargai apa yang kulakukan selama 5 tahun ini. Tidak adakah rasa cinta lagi dalam hatimu untukku? Tiara tidak kuasa menahan air matanya agar tidak jatuh. Rasa itu perlahan sirna seiring berjalannya waktu, karena kamu tidak mampu mewujudkan harapanku dan keluargaku. Hubungan yang kita jalani hanya buang-buang waktu. Untuk apa aku mempertahankan istri yang tidak dapat memberiku kebahagiaan? Tega kamu, Mas. Jadi, kebersamaan kita selama 5 tahun ini, kamu anggap apa? Sudahlah, biarkan aku hidup bersama wanita yang mampu melahirkan anak untukku. Kamu harus tahu kalau dia ada di sini sekarang. Tiara makin terkejut melihat seorang wanita keluar dari kamar tamu dengan perut membesar. Sekarang ia baru tahu kenapa Bayu sangat mudah mengucapkan kata cerai kepadanya. Alasannya ada di depan mata. Siapa dia, Mas? Tanya Tiara setelah wanita yang keluar dari kamar itu berada di antara mereka. Ia ingin mendengar jawaban yang lebih pasti dari Bayu. Bayu pun melangkah menghampiri wanita tersebut, lalu meraih tangannya. Dia calon ibu dari anakku. Ia kemudian mengusap perutnya. Ternyata ini jawaban dari perubahan sikap kamu selama ini, Mas. Kamu telah mengkhianatiku. Kamu bermain api di belakangku. Tiara menaikkan suara. Kamu tidak dapat memberikan apa yang ia berikan. Kamu sudah tahu yang sebenarnya. Mulai sekarang, calon ibu dari anakku yang akan jadi tuan rumah di sini. Kamu gak ada hak lagi untuk tetap tinggal di rumah ini. Tiara melangkah ke arah Bayu dan wanita tersebut. Ia pun mendaratkan tamparan di pipi laki-laki itu. Aku jijik melihatmu, Mas. Bayu kesakitan setelah mendapatkan tamparan dari Tiara. Ia pun memegang pipinya. Sementara itu, Tiara menuju kamar untuk berkemas. Dirinya masih merasa seperti mimpi dengan apa yang ia saksikan hari ini. Ia sangat sedih karena suami yang ia cintai lebih memilih perempuan lain. Setelah barang yang ia butuhkan telah masuk koper, ia pun memandang sekeliling. Kamar ini hanya akan menjadi kenangan untuknya karena Bayu tidak membutuhkannya lagi di ruangan ini. Ia pun berusaha menerima kenyataan, lalu beranjak dari kamar itu dengan hati yang sangat hancur. Ia melewati Bayu dan wanita itu. Ia lebih terkejut lagi saat perempuan itu menunjukkan senyum sinis kepadanya. Akhirnya, Tiara tiba di rumah orang tuanya. Ia langsung memeluk ayah dan ibunya yang sedang duduk
di depan teras rumah. Kedua orang tua itu sangat heran melihat putri bungsu mereka tiba-tiba datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Tiara merasa menjadi anak yang tidak berhasil membahagiakan orang tua. Kehidupannya sungguh sangat jauh berbeda dengan Tika, kakak satu-satunya yang tinggal di kota lain bersama suaminya. Walaupun usia Tika terpaut 12 tahun dengan pendamping hidupnya, tetapi dirinya tetap sangat bahagia. "Kamu kenapa sayang? Bayu mana?" Bu Laras, ibunda Tiara, menanyakan Bayu kepada putrinya. "Tia diusir ya, Bun, dari rumah Mas Bayu." Tiara pun mengatakan yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya. Ia akhirnya duduk di samping ibunya. Pak Arif, ayah Tiara, sangat terkejut mendengar pengakuan putrinya. "Diusir? Apa maksudnya? Siapa yang mengusir kamu, Nak?" Laki-laki itu memegang lengan anaknya tersebut. "Mas Bayu telah menceraikan Tia ya." Tiara tidak kuasa lagi menahan air matanya agar tidak jatuh. "Maksud kamu apa, Nak? Jangan bercanda." Pak Arif tidak percaya mendengar pengakuan Tiara. "Tia nggak bercanda ya. Mas Bayu sudah mengeluarkan kata cerai di depan Tia." Tiara berusaha meyakinkan ayah dan ibunya. "Ayah tidak bisa terima semua ini. Waktu dia meminangmu 5 tahun yang lalu, dia datang ke sini baik-baik. Sekarang dia tega memperlakukan kamu seperti ini. Ayah akan membuat perhitungan dengannya." Pak Arif pun berdiri. Tetapi sebelum melangkah, Tiara menghentikannya. "Jangan ya, Tia mohon. Sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa Tia tetap mendampinginya, sedangkan hatinya bukan milik Tia lagi?" Tangisan Tiara makin pilu. "Apa maksud kamu sayang?" Bu Laras menggenggam jemari Tiara. "Mas Bayu sudah memiliki wanita lain yang kini mengandung anaknya. Dia selalu bilang kalau Tia tidak mampu memberikan keturunan untuknya." Tiba-tiba Tiara merasa mual. Ia pun langsung berlari memasuki rumah, lalu menuju kamar mandi. Sementara Bu Laras segera menyusul. Wanita parubaya itu mengernyitkan dahi sambil menebak apa yang terjadi terhadap Tiara. "Kamu kenapa sayang?" tanya Bu Laras. "Gak tahu, Bun. Akhir-akhir ini Tia sering mual, mudah lelah, dan selera makan menurun." Tiara memberikan penjelasan kepada ibunya sambil mengusap air matanya yang belum berhenti menetes. "Bayu gak lihat perubahan kamu?" "Enggak, Bun. Dia sering gak di rumah dan selalu kasih alasan lembur." Tia berusaha untuk tetap percaya walaupun ada rasa curiga. Ternyata dugaan itu benar. Mas Bayu berkhianat di belakang Tia. Dasar laki-laki gak tahu diri. Bu Laras kesal dan marah. "Udah berapa lama kamu gak datang bulan?" tanya wanita itu. Tiara sangat ingat kalau dirinya sudah 3 bulan tidak kedatangan tamu rutin tersebut. Oleh karena itu, ia ingin menyampaikan hal itu kepada Bayu. Namun, sebelum harapan itu terucap, laki-laki yang pernah menikahinya tersebut telah mengeluarkan kata cerai. "Kamu hamil sayang. Bunda yakin. Kenapa kamu tidak kasih tahu Bayu kalau kamu sering mual?" Bu Laras kembali membuka suara. "Saat itu Tia masih ragu, Bun. Belum yakin sepenuhnya." "Kasihan kamu sayang." Wanita itu meraih tubuh Tiara lalu memeluknya. Bu Laras sangat yakin kalau putri bungsunya sedang hamil. Untuk lebih memastikan keyakinannya, ia pun meminta asisten rumah tangga mereka membeli alat tes kehamilan di apotek terdekat. Ternyata setelah Tiara menggunakan benda itu, menunjukkan 2 garis merah. Apa yang akan ia lakukan? Apakah Tiara akan memberitahukan kehamilannya kepada Bayu?